haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Mahdi Ko Armada 2 yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dilimpahkan Allah kepada kita. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah adalah dengan beribadah kepada Allah, yaitu taat akan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda agung junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira 10 menit ke depan, mudah-mudahan cukup waktu, kalau ada sebuah tema di dalam Al-Quran, sebuah topik atau bahasan yang oleh Allah tidak diulang, justru manusia mudah untuk mengingat. Dan kalau tema itu diulang-ulang berkali-kali oleh Allah, justru manusia banyak lalai. Contoh, perintah sholat Jumat, satu ayat di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Satu ayat saja perintah sholat Jumat. Berbeda dengan perintah sholat 5 waktu. Banyak ayat Al-Quran yang membicarakannya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Banyak ayat yang memerintahkan sholat 5 waktu. Kalau kita lihat real, banyak mana orang sholat 5 waktu di masjid dengan orang sholat Jumat. Sholat Jumat padahal cuma sekali perintahnya, tapi manusia mudah mengingat. Sholat 5 waktu yang diulang-ulang perintahnya, banyak manusia yang kurang fokus, banyak manusia yang melalaikan. Termasuk dengan perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah mengundangkan banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan takwa. Lebih dari 248 atau 258 ayat tentang bertakwa. Mengapa Allah mengulang-ulang banyak kali tentang takwa? Pertama, bahwa ajaran bertakwa kepada Allah sesuatu yang amat sangat penting. Bertakwa kepada Allah sebagai bekal hidup kita. Yang kedua, pada saat yang sama justru manusia melalaikan bekal takwa tersebut. Banyak orang mengatakan, nanti saya akan rajin Pak Ustadz ke masjid kalau sudah tidak sibuk. Saya akan rajin ke majelis kalau sudah pensiun. Sudah pensiun, banyak, tetap sibuk, tetap nggak sempet. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu diturunkan oleh Allah surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Para jemaah, situasi dan kondisi para sahabat sangat berbeda dengan keadaan kita.
Para sahabat itu kalau mendengar ayat Al-Quran turun kepada Rasulullah, respon mereka itu sangat luar biasa. Termasuk ketika mereka mendengar surat Ali Imran ayat 102, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, hati mereka itu kebingungan, hati mereka itu sangat bersedih, hati mereka itu terbelalak mata mereka sampai berkata, bagaimana cara kami bertakwa kepada Allah yang sebenar-benarnya itu seperti apa? Itu yang menjadi pikiran siang malam bagi mereka. Nah, kalau kita mah dibacain ayat Al-Quran ya biasa saja. Ada orang MTQ ya kita dengar, enak gitu aja. Tapi sentuhan ke dalam diri, pesan yang kita terima itu apa? Kita jarang sekali untuk menerima pesan tersebut. Para sahabat sampai kebingungan, gimana caranya? Bagaimana caranya bisa bertakwa kepada Allah yang sebenar-benarnya bertakwa? Lalu Sayyidina Ibnu Abbas berkata, bertakwa itu adalah engkau tidak bermaksiat kepada Allah walau tarfata ain, walaupun sekejap mata. Ini angel maneh, tambah susah. Tidak bermaksiat kepada Allah walaupun sekejap mata. Walau sekejap mata, susah. Dosa itu justru dari mata turun ke hati kok. Kita melihat hal-hal yang baik dengan kedua mata kita, respon kita biasa. Tapi ketika melihat dosa dengan mata kita, respon kita malah luar biasa. Istilah Ustadz Dashan ini barang bagus dilihat, dosa nggak dilihat mubadir, kan gitu. Kan dari mata itu penyebab dosa. Sementara Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan tidak bermaksiat walaupun sekedar sekejap mata. Itu susah. Lalu akhirnya para sahabat ini datang kepada Rasulullah. Mereka minta pencerahan, ya Nabi Allah, bagaimana cara kami bertakwa kepada Allah? Lalu dibacakan surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semua kepada Allah. Bertakwa kalian kepada Allah dengan sekemampuanmu yang ada. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan, Allah tidak membebani bagi kita kecuali sekedar kemampuan kita. Itulah agama yang didatangkan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang meringankan kita, tidak memberatkan kita. Justru yang suka memberatkan itu diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang suka memberatkan. Kita sering menganggap adil kepada Allah ketika kita diperintah ibadah kepada Allah sekemampuan kita. Tapi urusan dunia kita maksa-maksa. Contoh, ketika momentum kurban, ada yang bertanya, Pak Ustadz, bolehkah saya kurban, beli hewan, beli sapi, tapi uangnya saya nggak punya, saya pinjem ke bank, boleh enggak Pak Ustadz? Lalu Pak Ustadz balik tanya, loh kamu itu urusan mau kurban kok tanya Ustadz? Ketika kamu kemarin beli sepeda motor, pinjem ke bank uangnya, kok nggak tanya? Ini maknanya apa? Kalau urusan Allah kita suka perhitungan, urusan dunia kita maksa-maksain. Padahal konsepsi agama, Allah tidak membebankan kepada kita. Lalu para sahabat mendengar jawaban Nabi, bertakwalah kepada Allah dengan sekemampuanmu. Walaupun esensinya tetap takwa itu ya yang sungguh-sungguh, yang serius. Takwa itu apa? Wiqayah, artinya memelihara. Jadi takwa itu artinya memelihara. Syekh Ar-Raghib Al-Asbihani di dalam kitab Mufradatul Quran,
Beliau mengatakan yang disebut dengan takwa adalah hifdzun nafsi mimma yu'zihi, memelihara diri kita, menjaga diri kita, sebuah upaya proteksi diri terhadap sesuatu yang akan menyakitinya. Sebuah proteksi agar keburukan tidak menimpa diri. Maka orang yang melakukan proteksi, penjagaan, itulah orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kemarin real musim pandemi COVID, kemana-mana kita pakai masker, itu cara prokes supaya kita tidak buruk bagi orang, orang tidak menjadi buruk bagi kita, lingkungan tidak menjadi buruk bagi kita. Itu namanya proteksi. Itulah orang bertakwa. Berkendaraan, surat-surat lengkap, kendaraannya normal, semua berfungsi-fungsi semuanya. Lalu kalau menggunakan roda 2 pakai helm, itu takwa. Kalau surat-surat tidak lengkap, tidak pakai helm, itu tidak takwa namanya. Tidak takwa. Maka orang bertakwa itu melakukan upaya proteksi diri. Sesuatu yang kita proteksi itu sesuatu yang menakutkan, saudara. Ya apa kalau terjadi begini? Bagaimana yang terjadi? Itu namanya makna takwa yang kedua, takut. Setan itu termasuk khauf. Setan itu iblis, makhluk yang paling merasa takut kepada Allah, tapi dia tidak takwa. Inni akhafullaha rabbal alamin. Inni akhafullaha. Aku ini, kata iblis, aku ini wahai Allah, makhlukmu yang paling merasa takut kepadamu. Tapi iblis yang takut kepada Allah tidak bertakwa. Buktinya apa? Dia tidak ibadah. Manusia hidup ini takut kepada Allah, tapi banyak yang tidak ibadah. Takut akan siksa Allah, takut akan murka Allah, tapi tidak melakukan proteksi, tidak melakukan amal. Justru dia melakukan sesuatu yang bertentangan. Katanya takut siksa, tidak sholat, tidak ibadah, tidak tobat. Dia hanya takut tapi tidak takwa. Orang bertakwa itu ketika dia takut akan neraka, akan azab, akan murka Allah, maka dia melakukan proteksi. Apa? Bertaubat dan melakukan amal-amal soleh. Maka makna takwa yang ketiga, sebagaimana khatib di mimbar, imtisalu ala awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu engkau menunaikan apa yang diperintahkan Allah dan engkau meninggalkan apapun saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sesuatu proteksi besar-besaran agar kita selamat, terhindar dari keburukan. Caranya apa? Ya caranya menunaikan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Insya Allah selamat dunia, insya Allah selamat akhirat. Itulah makna takwa dalam kehidupan ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menunaikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang telah beriman kepadamu ya Allah. Jadikan keimanan kami ya Rabb jalan pengampunan semua dosa kesalahan kami. Jadikan keimanan kami ya Allah penyelamat bagi kami dunia dan akhirat kami. Allahumma nawwir qulubana ya Allah, berikan kami cahaya di hati kami, cahaya yang membimbing kami untuk taat kepadamu ya Allah, mampu menunaikan perintah-perintahmu, mampu meninggalkan apa yang Kau larang dalam kehidupan ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal aqum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.